Iya, Bu. Baik, kita lanjut materi yang kemarin yang sudah saya share ya. Untuk yang gerak lurus itu sudah belum ya saya jelaskan? Sudah dipahami belum yang itu? Yang bab 3 gerak lurus. Ada perpindahan, kecepatan, percepatan itu sudah apa belum ya? Kalau sudah saya langsung lanjut ke gerak vertikal. Kemarin sudah saya share itu. Saya lanjut langsung ke gerak vertikal ya Bapak Ibu. Kayaknya yang ini sudah mungkin yang gerak lurus ini. Juga sudah di sini lagi. Sudah Bu, itu Bu. Sudah. Belum saya koreksi. Nanti habis ini baru saya koreksi. Baru saya berikan nilai. Oh, siap Bu. Oke, jadi kita lanjut yang gerak vertikal ya. Oke, ada yang keluar nih. Jaringannya mungkin. Sudah saya share ya Bapak Ibu ini materinya. Bisa mungkin sekalian dibuka di sana kalau mungkin ini kurang jelas. Oke, gerak vertikal. Jadi kemarin selain ada gerak lurus yang horizontal berarti ya, ada juga yang gerak vertikal. Kalau itu juga nanti ada gerak parabola dan gerak melingkar ya. Sekarang untuk yang gerak vertikal itu terbagi menjadi 3, yaitu ke atas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Jadi semuanya ini ada perbedaannya masing-masing. Oke, kita ke gerak vertikal ke atas terlebih dahulu. Dasar teorinya seperti ini. Jadi dasar teori dari gerak vertikal ke atas yaitu agar benda ya dapat bergerak ke atas, maka benda harus mempunyai kecepatan awal. Berarti kita yang memberikan gaya kan, kita yang memberikan gaya sehingga ada kecepatan awal pada benda tersebut ya. Mempunyai kecepatan awal dan pada saat benda berada di titik puncak, kecepatan benda tersebut adalah 0. Oke. Contohnya misalnya kalau kita melempar benda ke atas, biasanya kan kalau sudah pada titik puncaknya dia kan berhenti sesaat sebelum dia jatuh kembali ke bawah. Nah itu yang dinamakan titik puncak dan pada saat itu kecepatannya dianggap 0. Seperti itu. Nah, secara matematis ya perhitungannya VT kecepatan ya, kecepatan yang diberikan. Nah, VT itu sama dengan V0 dikurangi GT. V0 di sini adalah kecepatan mula-mula ya. V0-nya di sini persisnya di mana? Pada saat dia berada di titik puncak. Nah, itu untuk menghitung VT. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk menghitung ketinggian? Nah, itu bisa dicari dengan persamaan HT sama dengan V0T min 1/2 GT kuadrat. Ini kalau dihubungkan dengan yang persamaan kemarin yang sempat kita turunkan ada banyak itu sebenarnya sama ya. Dimana kalau H ini kan ketinggian, berarti kalau gerak vertikal dia adalah S, jarak. Ya kan? Sama. Ini H karena dia tinggi, height kan. Maka simbolnya H. Kemudian untuk nilai G ini sama nilai dengan A, percepatan ya. Kalau gerak vertikal ke atas kan percepatannya berhubungan dengan gravitasi, maka langsung diganti dengan G. Sedangkan untuk gerak horizontal
Nah, dia tidak berkaitan dengan gravitasi, makanya kan dia pakainya simbolnya A. Tapi sama-sama percepatan sebenarnya di situ. Kemudian persamaan yang terakhir, ya, ini dari persamaan A dan B bisa dituliskan seperti ini, VT kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2 IH. Jadi ada 3 persamaan ya dari gerak vertikal ke atas, tergantung nanti kebutuhannya apa yang mau dicari. Kalau mau cari VT, terus yang diketahui ada T-nya misalnya, maka kita pakai persamaan yang A. Tapi kalau misalnya yang mau cari VT, tetapi T-nya tidak diketahui, ya, hanya yang diketahui, maka kita pakai persamaan yang C. Gitu. Jadi untuk persamaan ini itu tergantung dari apa yang diketahui dalam soal. Ini keterangan persamaannya ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kecepatan awal, yaitu kecepatan pada saat T bergerak, kemudian gerak gravitasi, dan H adalah panjangnya lintasan dalam dia benda tersebut bergerak. Makanya kalau pada gerak horizontal dia sama dengan S. Contoh misalnya ya, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah berapa? Yang dicari adalah ketinggiannya, berarti H. Pakai persamaan ini. Nah, sebelumnya kita cari dulu apanya? T. Kita pakai dulu yang persamaan A. Kecepatan awalnya kan 20, berarti V0-nya adalah 20 ya? 20. Oke, 20. VT-nya berapa? 0. Kan pada saat 0. Ya, VT-nya 0, V0-nya 20, negatif 10 ya, kita pakai 10. Kita carinya T. Nanti ketemu T bisa dimasukkan. Oke, kita langsung saja deh. Mana ya? Bentar Bapak Ibu. Saya ambil contoh yang slide ini ya, yang bab 3. Sebentar. Maaf, ini dulu deh ya. Contoh yang misalnya, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Maka waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi adalah berapa? Sama kan dengan yang tadi ini. Berarti yang dicari adalah waktu. Bisa ya dicari. PT-nya ada. PT-nya itu 20 di soal. P0-nya 0 dikurangi G-nya 10. Nanti tinggal dapat T-nya berapa. Udah. Bisa Bapak Ibu? Coba diperhatikan. Ya. VT-nya berapa? Ada 20 meter per sekon. P0-nya 0, kan dia tidak bergerak ya. Mantap. Di puncak benda itu 0, berarti V0-nya yang 0. Kemudian G-nya 10. Kan tinggal diganti. Mana ya? Saya tuliskan ya. Sebentar. Persamaannya tadi adalah PT sama dengan V0 dikurangi PT. Gini ya. Bentar, enggak masuk ya. Oke. Tinggal dimasukkan VT-nya berapa? 20. V0-nya 0 dikurangi 10. T. Iya kan? Nah,
sekarang ditukar posisinya bisa ya. Berarti 20 min 0 bisa ya. Sama dengan negatif 10 T. Bisa. Dicari aja T-nya. Berarti nanti T-nya berapa ini? Berarti T sama dengan 20 per 10. 2, Bu. 10-nya dapat dari mana tuh, Bu? G. Gravitasi berapa, Pak, tetapannya, Pak? 9,8. Oh, pakai 9,8. Oke, pakai 9,8, nggak pakai 10. Oke, nggak apa-apa. Nah, tetapannya ada 2 sebenarnya. Oke, 9,8. Boleh. Boleh aja. Pakai ini ya. Dapat kecepatan yang kita berikan. Nah, kalau kecepatannya hanya sedikit, pasti nanti ketinggian atau puncak maksimal juga tidak setinggi yang gayanya besar, pasti akan berbeda di situnya. Kemudian, apakah rumus ini akan berubah jika ada faktor dari kecepatan dan tekanan udara? Kalau kecepatan udara dan tekanan udara tidak diabaikan, itu mempengaruhi dan bukan persamaan ini yang digunakan. Biasanya yang mempengaruhi ini berarti ada persamaan lain karena tidak diabaikan. Berarti tekanannya juga dihitung, kecepatan udara, tekanan udara itu juga diperhitungkan. Sama prinsipnya dengan gaya, ya, gaya gesek. Itu sama prinsipnya di situ. Kalau misalnya kita menganggap gesekan diabaikan, berarti gesekannya tidak dihitung. Kita anggap lantainya licin. Kalau lantai licin kan berarti tidak ada gesekan. Itu contohnya ya. Nah, itu tidak diperhitungkan. Tetapi kalau misalnya gaya geseknya tidak diabaikan, berarti harus dihitung berapa gaya geseknya. Sama dengan yang ini, faktor lain seperti kecepatan dan tekanan udara. Itu dari saya untuk pertanyaan dari Bapak Amar. Ada pertanyaan lain mungkin? Tadi dapat Bapak Ibu berapa untuk VO-nya, V0-nya? Hanya 80. V0 yang ditanyakan, T-nya itu 2,04 ya. Negatif 1/2 dikali G-nya 9,8 dikali 2,04 pangkat 2. Oke, berapa? 128,02. 128,02. Oke, yang lain? Sekon. Meter per sekon. Ada yang lain atau sama semua? 2,401. Gede ya hasilnya ya? Coba saya ini ya. Ini yang Bapak Ibu ya. T0 kali 2. Salah, Cuk. Itu bisa diperbesar, kamu? Oh ya, sebentar saya perbesar ya. Ini pangkat 2 ya, maaf. Sebentar saya perbesar dulu. Kecil ya. Nah, Oke, ini pangkat 2 ya. Seperti rumusnya. Oke. Ini pangkat 2 nih. Yang dicari adalah V0-nya ini. Jangan, ingin mau dihitung ulang. Hanya tadi di soal 80, waktunya tadi kita dapat 2,04 nih. Oke, ini tinggal dihitung aja.
Sudah berapa? Saya nggak hitung ya. Bapak Ibu. 49,21. Sabar Bu, sabar Bu. Oke. 49,2. Oke. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya yang penting sudah dipahami dan bisa. Baik. Kita lanjut. Bisa kalau sudah bisa saya lanjut ke
vertikal ke bawah. Oke, saya lanjut ya. Gerak vertikal ke bawah. Dasar teorinya dulu ya yang perlu dipahami. Ini kok masih ada yang masih masuk ya? Saya kira sudah semua ini. Baik, dasar teorinya, gerak vertikal ke bawah ini terjadi jika sebuah benda dari ketinggian tertentu dilepas dengan kecepatan awal. Berarti posisinya ini kita menjatuhkan benda, ya, menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu. Nah, itu namanya vertikal ke bawah. Jadi kita yang menjatuhkannya, begitu. Ada gaya yang diberikan, ya, ada kecepatan awal yang diberikan sehingga benda tersebut bisa bergerak jatuh ke bawah. Oke. Sama dengan tadi, ada beberapa persamaan pentingnya. Secara umum persamaannya semuanya sama. Hanya yang membedakan adalah tandanya. Kalau yang tadi vertikal ke atas, di sini bernilai negatif, ya. Karena dia, kenapa nilai negatif? Karena dia berlawanan arah dengan gravitasi bumi, ya, dengan G. Nah, sedangkan kalau vertikal ke bawah kan berarti dia searah dengan kecepatan gravitasi. Makanya di sini nilainya adalah positif. Hanya itu pembedanya. Untuk cara mencarinya, persamaan yang diperlukan itu sama. Itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah, ya, dengan kecepatannya 10 meter per sekon dari atas pohon, ketinggiannya 30 meter. Berapakah besar kecepatan benda setelah 2 sekon dilempar? Berarti yang ditanyakan adalah VT-nya ya. Berarti kecepatannya pada saat 2 sekon. Kan VT kan kecepatan saat dia sudah bergerak. Kalau V0 kan yang awal yang kita berikan. Oke. Langsung kita pakai persamaan yang ini. Langsung dimasukkan ya. T-nya 2. Dapat 30 meter per sekon. Bisa ya? Bapak Ibu? Sama prinsipnya dengan yang tadi. Hanya tandanya saja yang berlawanan. Oke. Coba ini latihannya lagi ya. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon dari atas pohon dengan ketinggian 30 meter. Berapa besar kecepatan benda pada saat mencapai tanah? Kalau mencapai tanah berarti VT ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan lagi T-nya berapa? Pasti kan kalau mau mencari VT kan harus ada T-nya. Iya. Nah, coba dipahami di sini. VT di sini kan dia dalam keadaan sedang bergerak. Nah, pada saat dia sudah menyentuh tanah, berarti kecepatannya berapa? 0 kan? Kan sudah berhenti. Berapa besar kecepatan benda pada saat mencapai tanah? Berapa? Bapak Ibu. Kalau kita nalar secara logika. 0. Iya, karena dia sudah berhenti. Ya. Gitu. Makanya tidak ada waktu yang dibutuhkan. Kalaupun kita masukkan angka-angka ini,
akan tetap 0 hasilnya karena T-nya 0. Tuh. Itu ya. Jadi perlunya kita memahami teorinya terlebih dahulu. Itu kan kalau dia sudah nyampe tanah berarti kan sudah berhenti. Berarti kalau udah berhenti nggak ada kecepatan, ya kan? Seperti itu. Oke, langsung nomor 2. Kelereng dilemparkan ke bawah dari ketinggian 20 meter. Dengan kecepatan awal berarti V0-nya tertentu, berarti nggak diketahui ya. Jika waktu yang diperlukan benda sampai di tanah adalah 4 sekon, hitunglah kecepatan awalnya. Apa yang ditanyakan adalah V0-nya. V0-nya yang ditanya. Ada ketinggiannya ada. Berarti kita masukkan yang ini. Yang persamaan B. Ya toh? V0-nya kan yang ditanya, ketinggiannya ada 20 meter sekon. Gravitasinya ada, waktunya ada. Coba Bapak Ibu bisa diselesaikan yang nomor 2. Untuk yang ini persamaannya sama dengan tadi. Coba saya bukakan lagi. Ini masih ada yang masih baru join ya. Persamaannya sama dengan ini. Apa yang membedakan di sini? Di sini tandanya adalah positif. Nah, ini kan tinggal kita masukkan saja. Di soal tadi hanya diketahui adalah 20 ya. Kemudian V0 untuk T-nya adalah 4 sekon ya. 4. Kemudian 1/2. Oke. Ini berapa ini Bapak Ibu? Di sini positif ya. Maaf, ini belum saya ubah. Berapa? Minus 14,6. Negatif 5,6. 14,6. 14,6. Negatif di sini berarti arahnya ya, kan tidak ada kecepatan itu negatif arahnya. Yang lain dapat ya Bapak Ibu ya? Benar segitu nilainya, Nanti Bu. bisa di gimana? V0-nya memang minus 14,6 kan? Plus 14,6. Ada minus, ada plus. Bapak Ibu yang lain dapatnya berapa? 14,6 cuman plus tuh. Plus. Jadi ini sebenarnya menandakan arah sebenarnya. Kalau negatif positif itu. Tapi kalau apa ya namanya kecepatan itu selalu positif. Tidak ada kecepatan negatif itu. Gitu. Kenapa kok dia dapatnya mbaknya negatif? Mungkin gimana Mbak maksudnya kok dapatnya negatif? Kalau secara teori
Berarti dia kan menyentuh tanah. Jadi dia salah pindahin itu tanda. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Prinsipnya seperti itu. Hanya berbeda positif negatif karena mengikuti dasar teorinya. Oke, saya lanjut ya. Untuk yang kita lanjut yang gerak jatuh bebas. Oke, gerak jatuh bebas ya. Dasar teorinya dulu. Kalau dasar teori gerak jatuh bebas, V0 itu sama dengan 0. Jadi selalu 0 ya. Jadi dasar teori gerak jatuh bebas itu dapat terjadi jika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Maksudnya tanpa kecepatan awal berarti dia jatuh dengan sendirinya. Misalnya buah kelapa yang jatuh seperti itu. Jadi tidak ada gaya atau dorongan dari eksternal. Memang benda tersebut jatuh dengan sendirinya. Itu. Nah, persamaannya seperti ini. Langsung VT itu sama dengan GT. Ya, jadi V0-nya tidak ada. V0 itu 0. Makanya tidak ditulis dalam persamaan. Kita langsung pakai G dan H. T itu aja. 3 unsur ini saja yang mempengaruhi. Jadi dari gerak jatuh bebas. Contohnya, misalnya sebuah bola basket jatuhkan dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Hitunglah waktu benda sampai ke tanah. Berarti kalau dari waktu yang ini ya, yang A, VT-nya 20, G-nya 9,8, tinggal dicari T. Ada yang bisa, Bapak Ibu? Jadi kita pakai persamaan yang itu. PT sama dengan GT ya. PT-nya itu 20, G-nya 9,8, T. Ya. Maka T sama dengan 20 dibagi 9,8. Berapa? 20 dibagi 9,8. 2,04. Berapa? 2,04. 2,04. Oke. Yang lain? Sama ya tadi ya? Seperti ini ya prinsipnya. Karena channelnya tidak ada. Bisa dipahami Bapak Ibu perbedaannya. Jadi perbedaan utamanya adalah pada dasar teori. Dasar teorinya saja. Dasar teori tersebutlah yang akan mempengaruhi persamaan atau cara kita menghitung. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan dari ini, gerak vertikal. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya. Bu, Ya, ya Bu, mohon yang sebelum soal ini Bu bisa dijabarkan Bu. yang sebelum soal yang mana? Sebentar saya ini. Yang ini? Yang mana? Slide berapa? Yang soal tadi Bu, Ini. Ini. Yang mana Bukan, Bapak? yang satu. Yang ini Bapak? Iya. Oke. Sebentar saya Yang ambilkan. nomor 2 itu Bu. Oke, yang nomor 2 ya? Iya. Baik, saya tampilkan dulu. Ini
Yang ditanyakan yang Iya. mana, Bapak? Oh, Iya itu Jadi- Bu, bisa ketemu 14,6. oke. Di sini kan soalnya dulu ya. Kelereng itu dilemparkan ke bawah dari ketinggian 20 meter. Oke, kita berarti HT-nya 20 ya, Bapak ya. Nah, kemudian dengan kecepatan awal tertentu. Berarti kecepatan awalnya mau ditanyakan. Berarti V0-nya yang mau ditanyakan ya. Jika waktu yang diperlukan benda sampai mencapai tanah dalam 4 sekon, hitunglah kecepatan awalnya. Oke, V0-nya tidak diketahui, itu yang mau dicari. T-nya 4 di soal. Kemudian persamaannya 1/2. Kan? Kemudian G-nya 9,8. T-nya 4 kuadrat. Udah, tinggal dihitung. Dari teman-teman tadi dapatnya 14,6 meter per sekon. Ini hasil dari perhitungan ini, Bapak. Ada yang mau menjabarkan nggak hasilnya? Bapak mau tahu penjabarannya sampai dapat V0 gitu ya? Iya Bu. Oke. Teman-teman, yang lain ada yang mau menampilkan jawabannya, prosesnya? Bapaknya mau tahu. Ibu yang ngetik bisa, Bu? Oke, silakan. 20 sama dengan Oke, 20 sama dengan. V0 Oke, dalam kurung 4 oke, ditambah oke. setengah dikali 9,8 dalam kurung 16. 1/2, 9,8, 16 ya. Bentar. Ya, dalam kurung 16. Oke, pangkat 2 ya. Oke. Ya. Oke, Kemudian 20 oke. V0 4 Channel 4 ya. Saya buka kurung aja ya. iya buka kurung 9,8 dibagi 2 berapa ya? Ditambah Ya, ditambah 4,9 4,9. dalam kurung 16. Oke. 20 lagi. 20 Oke. V0 4 Saya balik aja Pak ya. 4 V0 ya di dibagi kanan. ya 4 Oke. V0 ditambah 78,4 78,4. ya. Oke, lanjut. Terus kemudian dibalik persamaannya 4 V0 plus 78,4 Plus 78,4. sama dengan 20. Oke. Nah, kemudian 4 V0 Oke. sama dengan Oke. 78,4 dikurang 20. 78,4 dikurang 20. Oke. 4 V0 V0 sama dengan 4 V0 sama dengan berapa? berapa ini? Hasil bagi kurangnya? Dikurang 20 58,4. Oke. Dapat V0 V0 sama dengan 58. 58 dibagi 4. 58,4 dibagi 4. Ya. Dibagi 4. Dapatnya 14,6. iya gini ya. Ya. Gimana Bapak? Saya ke bawah semua aja. Saya naikkan dan biar naik semua itu. Nah. Gimana Bapak? Bisa? Oke Bu. Oke. Tangan kalau mau ditulis. Ada pertanyaan lain dari yang lain mungkin atau bisa dipahami? Itu 78
Nah, ngerti aku Bu, tapi jangan diganti-ganti lagi soalnya. Kalau diganti lagi soalnya bingung lagi. Ibu mau tanya Bu, Iya. Ini pertanyaan ini. itu kan 4 Iya. V0 ditambah 78,4 sama dengan 20. Terus yang 4 V0 sama dengan kan 78,4 kan pindah atau Bu? Bukannya kalau pindah langsung jadi minus ya Bu ya? Iya, betul. Di sini kalau saya mau tuliskan di sini minus, berarti di sini harusnya Plus. Plus. Sama aja. sama aja. Biar mempermudah. Minusnya di sini yang plus gitu. Itu loh. Iya, Tapi kan? kalau misalnya yang minus 78 itu hasilnya ya minus 14,6 itu tadi, Bu. Iya. Nah, itu menandakan sebenarnya arahnya saja. Iya. Sebenarnya sama, karena kecepatan itu ya Itu maksudnya tuh 20 dikurang 78,4 gitu Bu. gimana, Mbak? Oh, berarti gini aja, Bu. Mungkin maksud Mbaknya itu 20 dikurang 78,4. Dibalik ya. Ya, dibalik. Jadi biar mudah. Ya 20 dikurang 78,4. Ini nanti hasilnya di sini adalah ini, Mbak. Minus. Negatif ya. Iya kan? Iya. Oke, negatif. Nanti hasilnya di sini negatif juga. Negatif juga. Oke. 8. Sama ya. Jadi V0 itu sebenarnya nilainya relatif plus minus. Nilai yang dilihat dari kecepatan adalah angkanya saja. Untuk negatif minusnya berarti kalau dia negatif di sini, kan soalnya dia mau menyentuh tanah, berarti dia diperlambat gitu. Sampai dia berhenti. Bu, izin Bu. Ya, Itu Bu, dari yang 20 sama dengan 4 V0 plus 78,4 itu harusnya, kan yang pindah ruas harusnya cuma 4 V0 aja Bu. Yang pindah ruas. Terus 20-nya pindah ke kanan, 4 V0-nya pindah ke kiri. Jadinya kan minus 4 V0. mana dari sini ya, Atasnya Bu. dari sini. Iya. Itu gimana Bu? Ini cuma dibalik posisinya ini kayaknya. Itu saya balik posisinya itu. Ini dibalik posisinya. Coba diperhatikan. Ini kan 20 sama dengan 4 V0 ditambah 78,4. Nah ini dibalik posisinya. Nggak ada yang dipindah ruas, itu cuma dibalik gitu loh. Sepaket Posisinya kan? posisinya dibalik Mas Suro. Jadi itu tetap tapi dibalik. Ini kan satu komponen. 4 V0 plus 78,4 ini satu komponen. Saya pindah ke kiri. Nah, kemudian Jadi- 20-nya pindah ke kanan gitu. Kecuali kalau Jadi- yang pindah satu, ya itu baru tandanya berbeda nanti. Oh, gitu Bu. Dipahami Jadi nggak? biar dapat 78 itu biar menjadi min gitu. Jadi diputar balik. Iya. Makanya yang saya bilang di grup itu Mas Suro, yang main putar balik ini yang pusing. Udah. Oh, tapi kalau Sebenarnya posisinya dipindah seperti ini, angkanya itu kan? toh, Bu. Ya, kayak mau ditanyakan kan V0-nya ya. Nah, Iya. makanya dibalik, jadi saya pindah posisi, biar nanti kan dapatnya V0 sama dengan ini. Kalau misalnya Iya. posisinya nggak diubah ya, misalnya posisinya nggak diubah, hanya 78,4-nya yang saya pindah ke sini. Iya. Nanti hasil akhirnya sama dengan min 14,6 meter per sekon sama dengan V0. Itu Iya. nanti sama aja. Sama aja ya Bu. Berarti memang min plus itu nggak pengaruh Bu. Itu menandakan dia dipercepat atau diperlambat gitu. Kecepatannya itu berkurang atau bertambah. Bertambah. Tuh, atau arahnya dia Naik apa? atau turun. Kanan apa? Kiri. Kiri itu. Kan kecepatan kan nggak mungkin minus.
Makanya, Bu. Ya, kalau Bu, saya gitu, mau tanya, Bu. Mengandalkan Baik. arahnya ya, Bu. Arah gerakannya, nggih. ya, Oh, siap, Bu. Mau tanya, Bu. ya, Itu kan gravitasinya ada ketetapan ya, Bu. Kalau seandainya ada orang yang menggunakan 10, ada Ya. juga yang menggunakan 9,8. Itu dibetulkan Ya. atau disalahkan, Bu? bener, dua-duanya bener. Pakai Berdua-duanya, Bu, ya. 10 juga bisa. Ya, tapi kan nanti nilainya berbeda. Iya, hanya koma sekian aja Iya, kan, koma. nggak besar. Sebenarnya kan 10 itu kan pembulatan sih. Biasanya kan untuk anak, maaf ya, untuk tingkat SD, SMP Ya. itu pakainya 10 biar mudah gitu. Udah, Ah, ke perhitungan. itu saja Bu, sebenarnya. kami- Tapi ya sama. Tenang, Bu. Kita mahasiswa, Bu. Kalau koma-koma gitu masih bisa, Bu. Oke. masih SD. Halo, kok kresek ya? Gua ada 10. Halo, Mas Diki, sudah? Oke, Bu. Bu, bentar Bu, mau nanya dong Bu. Kalau misalkan itu yang V04, tapi 4-nya langsung saya jumlahin ke 49 nggak bisa Bu ya? Ya nggak bisa kan, ini satu paket, ini perkalian. Iya, perkalian. Oke sih Bu. Kecuali Saya 4 salah di situ ditambah aja, Bu. V0, nah itu bisa. Iya, iya, iya. Ini kan Oke, mengerti perkalian. Bu, mengerti. Oke. Iya. Bu, jadi kalau yang dapat minus itu jadinya gimana, Bu? Ataukah cuman menunjukkan arah saja begitu? Atau tetap ditulis atau tidak gitu, Bu? Ditulis pun tidak masalah. Orang akan mengerti kecepatan kan, terus ada tanda negatifnya. Oh, berarti dia semakin berkurang kecepatannya. Gitu. Oh, baik. Kan iya kan di soal mengatakan pada saat ini loh, waktu yang diperlukan benda sampai di tanah itu 4 sekon. Kalau dia sudah di tanah kan pasti dia berhenti. Yang kecepatannya kan akan semakin berkurang di situ sampai Kalau berhenti. punya saya berbeda jalannya, Bu. Tapi Gimana, hasilnya Bapak? sama. Ya enggak apa-apa, yang penting kan teorinya dipahami. Yang penting prinsipnya kan itu. Berarti yang penting hasilnya ya, Bu ya. Prosesnya beda-beda nggak apa-apa ya, Bu. Enggak masalah. Kalau di dalam fisika itu berhitungan itu nggak masalah. Yang penting dasar teorinya benar. Tahu. Tahu benar, dasar teorinya paham ya sudah. Tuh. Siap, laksanakan, Bu. Ya Bu. Ada lagi mau ditanyakan? Lanjut, Bu. Oke, saya lanjut ke dinamika ya. Tapi ya ini Dinamika. sudah saya bagikan belum? Saya yang dinamika saya belum jelaskan sama sekali. Dinamika apa, Bu? Dinamika kehidupan kah atau dinamika? Bukan. Dinamika gerak, Bapak. Oh, dinamika gerak. Iya, iya, Bu. Siap. Kan ini kan kinematika, sekarang dinamika. Yang di-share baru gerak lurus, gerak vertikal, dan melingkar, Bu. Oke. Gerak melingkar. Bentar saya lihat dulu teorinya. Maaf, Bu, agak ngarang, Bu. Kopinya habis. Oh. Saya share lagi ya. Siap. Kok materi, bentar. Ini macam-macam gerak. Untuk gerak yang melingkar dan parabola nanti sekalian saya jelaskan dengan hukum Newton ya, karena dia berkaitan. Ini saya ada di grup itu sudah saya share. Kita bahas dinamikanya dulu Siap, Bu. sebelum masuk ke hukum Newton. Ini kebut semalam apa, Bu, materinya, Bu? Enggak,
Newtonnya nanti minggu depan sama yang vertikal itu. Ini cuma macam-macam gerak aja. Dasar teori aja ini. Nggak ada perhitungan. Oh, siap Bu. Yang penting jangan maju mundur cantik Bu. Pusing Bu. Oke. Bu, besok UTS ya Bu ya? Iya bisa share ya soalnya. Karena ketentuan dari kampus. Siap Bu, siap. Oh ya. Dibahas mana Re? Ya ampun. Panas dingin kita tambahan. Bu, Bisa minta dikumpulkan perpanjangan berapa waktu hari ya, Bu? Bu? Gimana? Apa Ibu? Dikumpulkannya berapa hari? Kalau jadwal dari kampus tuh saya lihat kok 10-11 ya. Iya Bu, besok Bu. Iya, maksudnya 10-11 berarti 11 harus dikumpulkan begitu ya? Jangan Bu. Jangan Kan Bu. Ibu. Biasanya seminggu, Bu. Satu minggu, Bu. Minggu Bu. Satu minggu. Satu minggu. 1 minggu biasanya, Bu. Oh gitu ya. Iya, baik. 1 minggu. Kan kita kelas karyawan Bu, jadi kadang waktunya lembur gitu Bu kerjanya Bu. Setuju. Berarti tanggal berapa itu dikumpulkannya? Bisa Jumat saya Jumat depan Bu. Tanggal 1. Hah? Tanggal 1? Tanggal 1 nggak Udah apa-apa, Bu. pas itu Pak, udah Ikhlas, selesai Bu. Aku kuliahnya. ikhlas. Bu. Kalau besok soalnya di share berarti Jumat minggu depan Bu. Oh, Iya, oke. Bu. Ya, tanggal 17. Iya. Satu Oke. minggu Bu. Setelah share Bu, satu minggu setelah share. Oke, baik. Dan Iya, betul. penutupannya biasanya jam 12 malam. Soalnya, Oh, jam soalnya 12 yang malam tadi ya? aja, Bu. Iya. Salah hati-hati. Oke. Nanti ini ya saya share di LMS ya. Nanti kumpulkannya juga di LMS saya buatkan tempatnya. Ya. Waktunya Ibu ya. Baik, 7 ya. hari sampai jam 12 malam Bu. Iya. Oh. Soalnya yang kelereng tadi aja, Bu. Kenyang soal asem. Yang gerak vertikal aja lah, yang awal-awal nggak usah gitu ya. Wis kita lanjut mumet, Bu. dulu. Siswanya Kita banyak lanjut dulu ya yang dinamika ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Oh, ya belum bertanya. Nggak apa, silakan. Apa? Yang kemarin apakah ada tugas ya, Bu? Yang kemarin. Wis sangel iki cah. Tugas yang mana yang penjabaran itu kan sudah dikumpulkan kan? Tinggal saya 2 koreksi. minggu yang lalu, Mas. Iya, tinggal saya koreksi. Betul. Apa? Kebetulan saya belum sempat ngerjain tugas, Bu. Yang minggu kemarin itu. Karena kesibukan, Bu. Oh, bapaknya belum mengerjakan. Ya, Bu. Terus gimana? Masih ada waktunya, Bu. Masih. Bu, nggak apa-apa nanti dikumpulkan bareng UTS-nya aja. Tapi tugasnya nggak bisa dikumpulkan di LMS ya. Oh, sudah nggak bisa. Nanti di WA saja saya. Di Japri. Japri aja jawabannya. Iya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Jawabannya di Japri diterima atau enggak. Gitu ya. Saya lanjut dulu. Baik, sekarang kita lanjut ke dinamika. Oke, kemarin kan sudah dibahas sedikit ya, mekanika itu terbagi 2, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematikanya sudah kita bahas, yang itu posisi, kecepatan, ya, dan sebagainya itu adalah kinematika. Sekarang yang dinamikanya. Oke, jadi dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Dinamika benda ini tidak lepas dari hukum Newton. Jadi kalau kemarin yang kinematika itu kita hanya bicara kecepatan, perpindahan, ya, jarak dan sebagainya. Tetapi kita tidak memperhitungkan apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Pokoknya dia bergerak aja, dia pindah posisi aja. Hanya itu yang dilihat, itu kinematika. Kalau dinamika, maka penyebab benda tersebut bergerak itu juga dilihat. Gitu. Nah, ini secara teori, benda akan diam atau gerak lurus beraturan jika resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0.
Berarti jumlah gaya ya, resultan itu jumlah. Yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0. Artinya tidak ada resultan gaya atau jumlah jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti dia nilainya adalah 0. Atau percepatan benda ya berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Kalau ini berarti bisa dituliskan F sama dengan M kali A. Ini bersamaan hukum kedua Newton ini. Kemudian untuk yang ini adalah hukum ketiga Newton. Ya. Jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan atau aksi reaksi. Oke, ini ya. Selanjutnya saya lanjut. Kalau kinematika itu didasarkan pada definisi pergeseran, ya, kecepatan dan percepatan, itu ya. Hanya ini saja. Nah, kalau beban gerak itu dia akan bahas mengenai konsep gaya, ya, massa dan momentum. Oke, ini secara bagian ya teori. Jadi karena adanya perubahan gerak, ada perubahannya kecepatan yang disebabkan oleh gaya, maka gerak tersebut akan mengalami perubahan. Nah, jadi gaya ini adalah yang menyebabkan suatu benda itu memiliki kecepatan, ya, percepatan sebagainya. Ini yang diperhitungkan. Yang dipelajari adalah gayanya di sini. Kemudian interaksi. Interaksi ya dalam kehidupan itu ada yang kontak langsung dan jarak jauh. Kalau yang jarak jauh itu berarti dia memiliki medan gaya. Medan, artinya medan di sini adalah suatu ruang atau wilayah yang gaya tersebut. Kalau medan listrik berarti wilayah sekitar daerah yang masih dipengaruhi oleh arus listrik. Itu makanya dikatakan di sini adalah medan atau jarak jauh. Ya. Untuk medan gaya ya atau interaksi jarak jauh ini yang terjadi di alam itu ada gaya gravitasi ya, antar benda dan antara benda yang memiliki massa, kemudian gaya elektromagnetik di antara dua buah muatan ya. Kemudian gaya kuat dan ada juga gaya lemah. Ini adalah jarak jauh. Oke, sekarang kita lanjut untuk gaya berat. Jadi macam-macam gaya itu ada berapa ya? Yang pertama yang saya jelaskan dulu adalah gaya berat. Jadi gaya berat dialami oleh semua benda yang berada di atas permukaan bumi, semua tanpa terkecuali. Untuk benda-benda yang dekat dengan permukaan bumi, ya, mempunyai besar gaya yang berbanding lurus dengan massanya dan arahnya menuju ke pusat bumi atau menuju ke bawah untuk pengamat yang ada di muka bumi. Jadi gaya berat itu disimbolkan dengan W. Ya. Kemudian arahnya selalu mengarah ke inti bumi atau pusat bumi. Jadi mau bidangnya lurus seperti ini, mau bidangnya miring, itu tidak jadi masalah. Arahnya akan selalu ke inti bumi. Jadi dia tidak tergantung dari permukaannya, tidak mempengaruhi. Gitu ya. Kemudian untuk gaya berat sendiri, itu berapa nilainya, itu bisa ditentukan dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya. Jadi berat itu adalah massa dikali gravitasi. Itu sebenarnya adalah yang ditimbang adalah massanya. Itu bukan berat, itu massa. Beratnya berapa? Beratnya kalau dia sudah dikalikan dengan gravitasi. Itu baru berat. Jadi beda ya berat sama massa. Ada perbedaannya. Ini bedanya di sini. Kalau massa itu hasil pengukuran, hasil timbangan gitu. Kalau berat itu hasil timbangan atau pengukuran tadi ya dikalikan dengan gravitasi. Oke.
Nih. Gaya gravitasi ya bisa dituliskan W sama dengan negatif mg dikali J. Atau misalnya gaya gravitasi itu sama dengan W mg ya. Ini pakainya 10 di sini. Nah, kemudian untuk gaya gravitasi umum, ini secara umum ya, antara benda yang bermasa, berarti ada dua benda, masanya berbeda, maka bisa dicari dengan F sama dengan G M1 M2 dibagi R pangkat 2. Ini untuk mencari besarnya gaya gravitasi umum antara dua buah benda yang memiliki massa berbeda. Ya, di mana G ini adalah sebuah konstanta gravitasi ya. Ini 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Ingat ini adalah apabila ada dua benda yang memiliki massa yang berbeda. Oh, ini kok baru ada yang baru submit ya? Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah. Oke, ini lanjut ya. Ini gambaran umumnya. Gaya gravitasi itu prinsipnya sama dengan hampir sama dengan gaya berat ya. Dia mengarah ke perut bumi. Jadi ada gaya berat, ada gaya gravitasi. Oke, selanjutnya ada gaya normal. Gaya ini adalah gaya yang tinjauannya adalah alasnya atau permukaannya. Tinjauannya ini. Bidangnya ya. Ketika suatu benda diletakkan pada alas atau bidang tersebut, di mana gaya normal ya sebagai reaksi dari gaya berat benda, maka arah dari gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, beda dengan gaya berat tadi ya, dia selalu mengarah ke inti bumi. Ini kita contohkan dulu untuk bidang yang lurus ya, datar. Maka W itu arahnya ke bawah ke inti bumi. Gaya normal dia tegak lurus ke arahnya ke atas. Dia berlawanan arahnya dengan gaya berat. Nah, bagaimana kalau dia berada di bidang miring? Nah, gaya normal yang menjadi patokan adalah apanya? Bidangnya. Makanya arah gaya normal seperti ini. Beda dengan gaya berat. Yang jadi patokan gaya berat adalah inti bumi, maka arahnya seperti ini. Jadi tidak ke sini ya untuk gaya berat, tapi dia tetap ke inti bumi. Itu posisinya untuk bidang datar dan bidang miring ya, pada gaya normal dan gaya berat. Ya. Kemudian gaya normal itu gimana cara menghitungnya? Ada yang tahu nggak? Sebelum saya lanjut ke gesek. Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? Gaya normal? Oke, kalau nggak ada nanti ya, kita bahas kayak belakang nanti gimana caranya nyari gaya normal. Kita lanjut lagi ke gaya gesek. Jadi gaya berat, gaya gravitasi, gaya normal, sekarang ke gaya gesek. Oke. Gaya ini adalah gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik oleh suatu gaya aksi dengan alasnya. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Ya, jadi misalnya kita memberikan gaya ke arah kanan, maka gaya geseknya itu ke arah kiri. Dia berlawan arah dengan gaya benda, gaya yang didapatkan oleh benda. Gitu ya. Nah, untuk gaya gesek sendiri ada dua jenis gaya, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesekan kinetik. Ya. Jika sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan yang kasar,
kalau permukaannya kasar berarti gaya geseknya besar ya. Dan ternyata benda tersebut tidak bergerak, ya, maka pada benda tersebut yang bekerja adalah gaya gesekan yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dan ini disebut sebagai gaya gesek statis. Jadi saking besarnya gesekannya, kemudian gaya yang diberikan itu masih kecil, ya, masih besar gaya geseknya dibandingkan dengan gaya yang diberikan, maka yang terjadi adalah gaya gesek statis. Jadi bendanya tidak bergerak ya, tetapi tetap ada gaya di situ, yaitu gaya statis. Ini secara ilustrasi ya, bisa saya gambarkan. Jadi gaya gesek statis itu simbolkan dengan Fs, arahnya berlawanan arah dengan arah gaya. Ya, hanya arahnya berlawanan. Jadi Fs sama dengan F. Nah, pada saat gaya gesek statis, sigma F-nya 0. Kenapa kok katakan gayanya 0 padahal kita sudah memberikan gaya? Karena gaya yang kita berikan itu lebih kecil dari besarnya gaya gesek. Gitu, makanya kan bendanya nggak bergerak. Gitu. Sehingga dituliskan A-nya sama dengan 0. Kan nggak bergerak, nggak ada kecepatan, nggak ada percepatan. Jadi jika gaya F ini diperbesar, kita tambah lagi gaya kita. Maka Fs juga akan membesar, ya, gaya statisnya juga akan membesar sampai pada batas nilai maksimum. Nah, di mana jika gaya F ini diperbesar lagi sehingga lebih besar daripada nilai Fs-nya, ya, gaya geseknya, maka benda tersebut baru akan bergerak. Nah, pada saat benda itu sudah bergerak, maka di situ bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetik. Jadi selama kita memberikan gaya, tapi benda itu belum bergerak, yang bekerja adalah gaya gesek statis di situ. Ya. Nah, untuk mencari besarnya gaya statis atau Fs maksimum, nah itu bisa dicari dari mu s dikali n. N adalah gaya normal. Mu s ini tetapan ya. Jadi koefisien gesekan statis ini mu s itu tetapan. Nanti pasti ada diketahui. Itu sudah tetapan. Oke. 0,4 Bu ya. Ya. Kita lanjut. mu s Bu ya. Mu s. Kita lanjut ke kinetik. Kalau kinetik berarti sudah bergerak ya. Nah, tadi gayanya ditambah terus, akhirnya dia sudah bergerak. Sehingga persamaannya untuk FK kinetik itu F dikurang FK ya, berlawanan arah sama dengan M dikali A. Karena apa? Sudah ada kecepatannya, maka ada percepatan. Maka di sini kita pakainya MA. Untuk mu K sendiri bisa dicari dengan persamaan ini. Pakai mu K dikali N. Kalau tadi kan mu S, yang ini pakai mu K. Gitu ya. Ini untuk persamaan gaya gesek kinetik. Oke. Lanjut lagi ke gaya konservatif. Ciri-ciri gaya konservatif itu ada beberapa ya. Yang pertama itu usaha yang dilakukan gaya konservatif pada partikel bergerak itu bergantung dari awal dan titik akhir partikel. Jadi kalau pada gaya konservatif yang ditinjau itu adalah titik awal dan titik akhir. Bagaimana lintasannya, bagaimana selama proses berjalan itu diabaikan. Jadi hanya yang dilihat adalah titik awal dan titik akhirnya saja. Itu ciri pertama untuk gaya konservatif. Ciri yang kedua adalah usaha partikel itu bergerak akan bernilai 0
jika titik awal dan titik akhirnya sama. Jadi posisinya tetap, maka dia dianggapnya 0. Oke, contohnya kayak konservatif apa aja ya, kayak gravitasi, kayak elektrostatis ya. Ini semua adalah contoh dari gaya konservatif. Kemudian selain gaya konservatif, ada juga gaya non konservatif. Oke, untuk gaya non konservatif, ciri-cirinya juga ada 2. Ya. Kalau yang tadi hanya meninjau titik awal dan akhir, kalau untuk gaya non konservatif, dia bergantung pada lintasannya. Tadi lintasannya dilihat, ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kemudian yang nomor kedua, usaha partikel bergerak akan bernilai tidak 0, ya, walaupun titik awal dan titik akhir partikelnya sama. Kalau tadi kan titik awal dan akhir kalau posisinya sama, maka dianggap nilainya 0. Usaha partikelnya 0. Tapi kalau non konservatif, walaupun sama, tetap dianggap ada nilainya, tidak 0. Jadi lintasannya tadi, usaha yang dia sudah bergerak itu tetap dihitung, gitu ya. Contohnya ini, kita baca ini yaitu gaya gesek, gaya normal, ya ini gaya non konservatif. Ya. Oke, lanjut gaya pegas. Oke, untuk gaya pegas terjadi jika bekasnya ditarik dari posisi kesetimbangan dari titik normal ya, dan besarnya sebanding dengan pergeseran ujung pegas yang ditarik. Ya. Jadi besarnya gaya F itu sama dengan K dikali delta X ya. K ini adalah konstanta dan delta X adalah panjangnya pergeseran dari titik awal ke titik akhir benda tersebut atau pegas tersebut. Ini delta X atau jarak. Oke, lanjut gaya sentripetal. Nah, setiap gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan percepatan sentripetal itu dikatakan sebagai gaya sentripetal. Ini biasanya terjadi pada gerak melingkar ya. Ini terus gerak parabola. Ini bisa. Kemudian contohnya ya tali kita bandul matematis itu biasanya, nah itu ada gaya sentripetalnya. Ya, kemudian dalam kasus lain misalnya ini ya tegangan tali sebesar T, yaitu kalau kita menggantungkan benda, biasanya kan ada lampu yang digantung itu ya, Ibu enggak dempet ke langit-langit. Nah itu kan kalau di biasanya kan bergerak tuh mengelilingi titik kesetimbangan. Nah di situ dia akan membentuk gaya sentripetal. Selain itu ada juga kerangka acuan inersia. Oh ini untuk GLB dan LBB ya. Oke, terakhir ada gaya fiktif. Jadi gaya fiktif itu sebenarnya tidak ada, tapi kita membuatnya untuk mempermudah analisis perhitungan ya dan penelitian gitu. Jadi untuk memenuhi hukum Newton pada kerangka non inersia diberikan gaya fiktif. Masih ada yang join, baru join. Oke. Untuk memenuhi hukum Newton pada kerangka non-inersia, maka diberikanlah gaya fiktif. Sehingga gaya ini yang menyebabkan percepatan yang dialami oleh benda dalam kerangka non-inersia. Contoh dari gaya fiktif adalah gaya sentrifugal ya, yang terjadi pada kerangka acuan ya, yang bergerak melingkar nih pada lingkaran ya biasanya ya, terhadap acuan yang diam. Jadi acuannya diam, misalnya pada
suatu lingkaran ya, dia berada di tengah, jadi titik diam. Kemudian benda tersebut bergerak membentuk lingkaran. Ya. Maka misalnya gaya fiktif itu bisa dituliskan FF sama dengan MA. A-nya atau percepatan ini ada aksen, ya, menyatakan bahwa percepatan kerangka acuan benda. Oke, sampai sini dulu untuk saya. Tanyakan dulu. Ini contohnya ya, besok saya bahas nih minggu depan. Contoh-contoh soal. Ini teori dulu deh. Ada pertanyaan dulu? Atau sudah capek? Oke, silakan Bapak. Kalau dari saya cukup sih, Bu. Gimana untuk gaya gravitasi? Gimana Bapak? Hanya? Oke, gaya gravitasi itu dia hanya berlaku pada bumi ya, yang masih dipengaruhi oleh atmosfer. Kalau sudah di luar atmosfer bumi itu sudah tidak ada gaya gravitasi di situ. Gitu ya. Jadi yang gaya gravitasi itu hanya yang masih dipengaruhi oleh atmosfer bumi. Di situ, Pak. Tapi kalau di luar angkasa itu sudah nggak ada gaya gravitasi. Nggak ada. Baik. Ada lagi? Baik, makasih Bapak kembali. Ada pertanyaan lain? Oh iya. Ini siapa ini? Rumus gaya gravitasi ini bisa dipakai untuk di bulan nggak? Kayaknya Nggak ada bisa. rumus lain itu, Pak D. Saya tanya dulu sama Thanos ya, rumusnya. Nggak bisa ya, karena di sana kan tidak ada atmosfer, tidak ada gaya gravitasi di sana. Jadi kita nggak bisa pakai persamaan itu. Bu, bisa Bu dipakai di bulan Desember, Januari, Februari gitu Bu. Itu maksudnya nama bulan ya, bukan di bulan berarti. Iya kan di bulan Januari, Oh Februari. gitu. Itu bukan bisa. ya? Oh, lah kayak Atau enggak di bulan Capit, Bu. Baik, ya Pak Ibu, itu dari saya hari ini ya. Saya rasa sudah cukup untuk teorinya juga. Oke, kita lanjut minggu depan ya, setelah UTS. Baik. Yang gampang-gampang aja ya Bu. Oke, soalnya Bu, gampang. soalnya berapa, Bu? 5, Pak. Bu, liburnya kapan? Libur apa ini? Oh, libur aja. Libur semester. Libur semester tuh habis UAS. UAS Bapak, sekitar Januari Februari itu. Lama kok. Mau libur tengah semester kita tetap kerja Pak Bu. Kalau libur akhir tahun itu saya nggak tahu ya Pak, ya itu pemerintah, saya nggak tahu. Bu, terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Ya, kita lanjut ke setelah UTS. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Bu, Swastiastu.